Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. NIM saya 0486603357. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum keamanan jaringan. Yang pertama, konfigurasi NAT overload. Dan yang kedua, konfigurasi VPN site to site. Yang pertama kali akan saya praktekkan yaitu konfigurasi NAT overload. Oke, pada pertama-tama, sebelumnya saya sudah menyiapkan skema atau topologi dari contoh ini. Network lighting ini sudah saya atur sedemikian rupa dengan contoh, dan alamat-alamatnya juga saya sudah assign. Kemudian untuk testing ya, saya akan melakukan 10 itu yang pada jaringan 10.0 itu berarti di apa namanya, switch ini, switch saya ganti aja, switch A, ini switch B. Berarti PC yang berada di switch B ya. Oke, di sini berarti. Oke, beri akses dengan app web dan FTP server yang terdapat pada network 20.0. Berarti ini perlu diakses. Oke, kemudian oh iya, sebelumnya username sudah saya set juga di sini. Username-nya Cisco, passwordnya Cisco 123. Ini untuk user FTP. Kemudian untuk web server, di sini saya hanya mengubah si indeks HTML saja. Jadi apabila sukses, maka akan muncul halaman si indeks HTML ini. Oke, pertama melalui browser yang terdapat pada di PC 0. Oke, ini PC 0. Akses web server, kemudian tekan Go beberapa kali. Oke, segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang terdapat di web server. Oke, ini saya buka dulu interface-nya. IP-nya 25 netstat. Salah. Oke, sudah netstat. Nah, ini ada muncul banyak. Ini portnya juga random. Nah, ini sudah sesuai ya. Ini emang portnya random, dimulai dari 1038. Oke, untuk PC 4. Ini untuk mencoba FTP ya. Oh ya, tadi sebelumnya untuk mark, saya sambil catat juga. Ini approve atau untuk jurnal. Oh, ini sudah testing yang pertama itu testing web access web server from PC 0 ke web server and use it. Oke, kemudian ini untuk mengakses SFTP menggunakan PC 4. IP-nya 26. Untuk usernya tadi Cisco dan passwordnya Cisco 3. Oke, sudah sukses.
Nih, screenshot. Ups. Oke, selanjutnya eh FTP Exchange sukses. Oh iya, ini harusnya di netstat juga ya. Netstat. Eh, mungkin harus diulang. Oh, ini masih menyala ya. Quit. Kemudian cek lagi. Nah, sudah close. Oke, screenshot. Ini delete, ganti dengan yang baru. Lumayan jelas ya. Oke, terlihat pada gambar diakses oleh host. Di ini tadi dua end-to-end testnya udah oke, udah aman. Kemudian lanjut ke bagian konfigurasi NAT pada R1. Sehingga memenuhi kondisi berikut semua PC yang terdapat pada jaringan 10.0. 10.0 itu untuk ini ya. Oh, I see. Jadi 10.0 itu yang bawah, yang switch B, yang 30 switch A. Yang jaringan 10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server yang mendapatkan fitur NAT. Sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat pengirim asli. Oke, di masking. Kemudian, semua PC yang terdapat di 9.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli pengirim yang berasal dari network. Oke, jadi yang di masking itu yang berasal dari 10 dari ini eh dari switch B yang di bawah. Oke, R1 router 1 perlu disetting. Oke, oh, and oh, config T. Oke, interface F0 00 IP net inside. Kemudian untuk port 01 IP net inside. Kemudian untuk interface S IP net outside. Jadi di luar ini, di luar ini berarti dia bakal tidak dikenali ya. Ya, ini serialnya sudah benar. Oke, exit. Akses ini buat ACL-nya. Akses list 1 permit dibolehkan 10.0. Kemudian inverse masking. Oke, IP net set source list 1 n. Oke, overload untuk nge-translate atau mempopulasikan si IP-nya. Kemudian exit. Oke, sudah berhasil dikonfigurasi. Kemudian tahap analisis. Oke, melalui browser pada PC 0, 3 dan 4. Akses web server ini. Oke, saya rapikan dulu. 0, 3, dan 4. 3, 0. Oke, sudah terbuka semuanya.
tekan go beberapa kali ya, berarti harus sambil dilihat ya statistiknya. Iya ini web server, eh salah salah, eh ini kita clear dulu. Jadi yang dicek mungkin eh, ini untuk cek close saja ya. Oke, jadi 034 ping, ups, oke, ini coba kita tangkap juga sebagai yang aktif. Go, nih go juga, go, oke, semuanya aman, berjalan. Let's start, ups, terus cepat berarti, go, go, ups. Nah ini, IP address-nya itu dia tidak berubah ya, masih sama dengan device aslinya. Oke, kemudian eh, ya sudah benar, memiliki alamat 51. Oke, ini ada dua ya. Ada yang 35 dan 51. Proses penerjemahan dilakukan melalui mekanisme NAT pada R1. Ini R1 ya? Oh iya. SIP NAT trans. Nah, ini bisa dilihat portnya itu dari mana. 51. Lakukan hal sama terhadap FTP dan analisis. Agak susah ya untuk melakukan semuanya. Jadi, ini saya cocokkan saja dengan yang ada. Jadi ini ada 51 dengan port 1024 ini dari 25. Oke, ini sudah benar ya. Outside itu dari local addressnya jadi dalam router yang tadi. Kemudian ini foreign addressnya 35. Untuk yang 35 ini dia tidak tercatat. Saya kurang mengerti untuk ini. Tapi ini seharusnya sudah dikenal ya dengan alamat 51 sesuai dengan panduannya. Oke, kemudian lakukan juga dengan FTP. Ups, 3 FTP 6. Eh, Cisco. Oke, connect.
Eh, hah, oke, semuanya aman, connect. Nah, tinggal sini dicek. Oh, tadi belum screenshot ya. Eh, nanti saya screenshot aja dari video. Kemudian ini untuk yang web servernya, eh, semuanya sudah connect ya. Harusnya, eh, nah ini establish. Jadi 3 PC ini terkoneksi. Local address 26 1. Nah, ini sama juga dengan sebelumnya ya. Kalau misalkan dia mengaksesnya dari 30, maka dia tidak dirubah ya, yang 30 itu. Sedangkan apabila dia IP dari 10, maka dia diterjemahkan atau NAT-nya aktif. Oke, establish semuanya. Coba saya disconnect-kan. Nyangkut ya koneksinya. Nah, ini dia nyangkut gara-gara tadi nggak di quit terlebih dahulu koneksinya. Ini, nah sekarang udah disconnect harusnya. Nah, udah aman. Oke, untuk FTP server. Tadi ini perlu saya tambahkan sebelumnya untuk web server. Oke. Oke, kemudian ini sudah oke ya hasilnya. Quit exit. Quit exit. Oke, ini sudah selesai untuk yang praktikum NAT overload. Kemudian untuk yang VPN site to site. Durasi 18 menit. Oke, masih aman. Sama untuk yang VPN site to site. Saya juga sudah membuatkan si topologinya. Ini saya save dulu. Oke, saya buka untuk yang nah ini. Eh, ini saya sudah buatkan juga. Mungkin ini sama aja ya bentuknya, topologinya. Dan juga saya sudah assign juga alamat IP addressnya. Sudah sesuai dengan ini juga. Cuman ini yang peran ini saya kurang tahu, jadi tadi belum saya set. Oh, ini masih diasumsikan juga. Jadi belum disetting ya, masih diasumsikan. Oke, pelaksanaannya untuk konfigurasi yaitu mengaktifkan fitur keamanan pada perangkat router R1 dan R2, menyalakan modul security K9. Oke, ini copy untuk di R1 terlebih dahulu. Hmm, config terminal. Config terminal.
Oke, next ke nyalakan boot modul ke 9. Oops, license. Ini ya, accept. Oke, di reboot, sudah selesai. Kemudian kita perlu di save ya konfigurasi sekarang. Reload. Oke, setelah dinyalakan, jadi tadi di save konfigurasinya, kemudian sekarang perangkatnya di reboot terlebih dahulu. Oke, enable version. Oke, sudah nyala ya. Ini di bagian teknologi. Security-nya aktif, yang sebelumnya non ya. Mana sih? Oh, sebelumnya tidak dicek ya. Ini sebelumnya non juga ya, sama seperti yang UC dan data. Oke, sudah aktif. Oke, router 3 juga ini perlu diaktifkan. Terminal. R3 di reboot juga. Oke, sudah nyala evaluation statusnya. Oh, ini perlu di screenshot ya. Oke, sudah aktif. Kemudian selanjutnya identifikasi interesting traffic paket dengan yang memicu membentuk VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari 10 10 itu ini. Oke, 10 menuju ke jaringan 30 akan muncul terbentuknya blur VPN.d access list CL 110 ini di R1 complete comment. Oh, oke, ini oke, sudah tambah CL-nya. Kemudian untuk konfigurasi ISAK MP script betul policy encryption hash exit crypto ISAK MP.
Oke, Cisco address dua. Oke, ini untuk PS1 katanya. Kalau untuk PS2, crypto epic security transform. Dua udah oke. Kemudian crypto map pada interface output. Ah, ini beda ya. 000 dan eh, tapi di sininya 030 ya. Hmm, ini sini 030 ya, nggak ada yang 000. Hmm, ini saya save terlebih dahulu aja sebagai backup. Ini nggak ada penjelasan juga. Ini Isak MP is on doang. Kemudian di R3, router 3, patch. Lalu dilanjutkan dengan konfigurasi
Ishak MP juga pada R3. Oke, kemudian ke PS2 kripto. Ups. Nah, ini juga berbeda ya interface-nya. Eh, Mungkin saya akan samakan juga dengan yang saya sebelumnya. Untuk sebelumnya kan 030, maka sekarang 031. Oke, Ishak MP keduanya on. Oke, jadi ini verifikasinya ya. Kirimkan paket dari PC0 ke PC1 menggunakan ping. Ping IP-nya 21. Dia DR1. PKTS Ncaps. Ini juga IP-nya ternyata salah ya. Tadi di tutorial ini tuh 3 ya. Sementara yang pada tabel itu 10 dan 20. Kayaknya di sini gagal. Hmm, saya post terlebih dahulu untuk diperbaiki nih IP-nya. Saya kan tidak akan mengikuti IP yang sesuai panduan ini. Saya akan sesuaikan dengan yang telah terdaftar di sini ya. Setelah saya di pause nanti akan langsung selesai. Jadi setelah tadi beberapa kali trial and error dan sekarang ini hasilnya sudah bisa dapat ping dari PC0 ke PC1. eh ini ini ada RTO di awal, wajar karena dia ada semacam build up terlebih dahulu. Ketika sekarang seterusnya ya akan aman ya, nggak akan ada RTO. Lalu tadi eh, setelah saya selidiki ya ternyata ini memang salah IP yang ada di sini dengan yang tabel ini. Jadi tadi eh, sempat saya sempat bingung juga kenapa ini, apa emang beda hasilnya itu atau memang sengaja dibuat seperti itu. Dan ternyata setelah saya match up lagi
IP-nya. Nah ini jadi saya tetap menggunakan IP dari tabel, jadi hanya mengubah IP di komen ini sesuai dengan yang saya. Jadi hasilnya muncul ya. Ini tadi hasil akhirnya itu untuk yang key ini PKTS sudah ada 99. Ya, cuman di sini saya setting key-nya itu eh, ini Cisco 12345, dan untuk yang server atau root 2 itu menggunakan Cisco 67890. Oke, jadi ini sudah selesai. Ini saya screenshot. Oke, jadi tadi kesimpulannya untuk yang tahap 1 untuk populating atau NAT ini itu tadi akan berbeda ya jika misalkan dia berada di luar NAT. Dan misalkan di dalam NAT dia akan terkena dikenal. Lalu untuk yang VPN saya itu saat ini lumayan bingung juga karena tadi di tabel dan komennya itu berbeda, dan juga tadi ada beberapa yang perlu di setup juga. Seperti ini kan ini hanya di set pada router 1 dan 3 saja. Tapi tadi itu saya harus perlu di setting di semua router, dan ya hasilnya ini sudah bisa. Dan apabila tadi ada isu juga apabila ini key-nya salah, tadi saya ditambah 6, kayak itu akan susah untuk mengubahnya ya. Jadi lebih baik diulang lagi dari awal dan pastikan step by stepnya itu benar. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.